Ibu Rina. Selamat pagi. Jadi Bu Rina, pagi ini saya akan melakukan pra-observasi. Yang observasi ini tujuannya sebelum kita supervisi nanti kita udah ada persiapan. Nah, supervisi di sini Bu, tujuan kita bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, sebelum kita memasuki supervisi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Ibu Rina. Yang pertama Bu, kira-kira Ibu Rina ini nanti waktu supervisi itu tujuan pembelajaran yang Ibu pilih apa Ibu? Nah, tujuan pembelajaran yang saya pilih Pak, karena ini kan memasuki nanti tema 5 ya. Jadi saya mulai aja dari awal. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu tentang mengenal simbol-simbol sila Pancasila. Terus ini untuk PKN-nya, untuk SBDP-nya mengenal pola irama lampu sesuai dengan buku yang kita pakai. Jadi karena yang tema 1 pembelajaran 1 ini hanya ada bahasa Indonesia PKN dan SBDP, jadi saya ikuti kompetensi dasar dan indikator sesuai yang ada gitu. Oh iya, jadi materinya dari tema 5, subtema 1, pertemuan pertama ya Bu ya. Tentang apa tadi? Pengenalan Pancasila. Ya. Lalu ada membedakan pola irama lampu dengan menggunakan alat musik, dan bahasa Indonesianya itu mengenai cerita diri atau personal tentang keberadaan keluarga. Nah, lalu Bu, jadi jelas ya jelas tujuan pelajarannya. Ya. Sekarang yang kedua Bu, ini yang kedua ini tentang area pengembangan yang hendak dicapai itu apa menurut Ibu kira di sini? Area pengembangannya bawahnya kita sini contohkan ya. Kita contohkan namanya kompetensi yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan oleh seorang guru. Pedagogiknya ya, jadi yang ingin kami kembangkan, anak itu bisa belajar dengan menyenangkan. Jadi inginnya kita mengikuti perkembangan pembelajaran kita saat ini, bahwa pembelajaran itu tidak lagi monoton, tidak lagi bersumber dari guru, tetapi siswa yang aktif. Jadi di sini kami ingin mengembangkan anak-anak aktif dalam pembelajaran sehingga mereka mengalami, merasakan, jadi lebih mereka resapi daripada kita menjelaskan di depan. Oh iya, jadi pengembangan sampai itu ini mengaktifkan siswanya ya, jadi siswa lebih aktif, jadi student center seperti itu ya, bersama murid. Ya, bagus Bu. Lalu ini Bu, kira-kira Bu, supaya nanti sukses belajar kita nanti, kira-kira strategi apa yang ingin Ibu Ibu siapkan kira-kira supaya tujuan tercapai? Jadi seperti biasa saya mengawali pembelajaran anak-anak itu kita memotivasi dulu dengan melakukan ice breaking atau dengan melakukan pokoknya memancing siswa agar mereka itu siap lebih dahulu kayak gitu. Jadi mereka udah merasakan nyaman dan asik dulu. Ketika mereka sudah asik, udah nyaman, sudah siap untuk belajar, baru kita masuk ke dalam pembelajaran. Dan pembelajaran itu sendiri juga mereka nanti yang akan aktif. Kita mengaktifkan, jadi kita gunakan media, kita gunakan alat peraga supaya mereka benar-benar menyenangkan lah, belajarnya itu menyenangkan, jadi seperti itu. Karena memang anak-anak khususnya kelas 1, mereka belajarnya pinginnya dengan bermain gitu. Jadi maunya itu tidak duduk diam mendengarkan, mereka lebih jenuh kayak gitu. Tapi kalau ketika kita diajak dengan permainan, dengan tanya jawab, dengan cara yang menyenangkan sesuai mereka, itu justru mereka akan lebih senang belajarnya gitu. Oh iya Bu. Ya Ibu, itulah tadi mungkin 3 itulah hal itu yang ingin saya tanyakan kali ini. Jadi nanti semoga kita sukses ya Bu. Kira-kira Ibu rencananya kapan akan melakukan
pembelajaran ini Bu, biar nanti saya yang masuk ke kelas. Oh iya, nah karena pembelajaran untuk tema 5 ini kan di awal semester 2, jadi akan saya laksanakan nanti ketika memasuki semester 2, di awal memasuki semester 2 akan saya lakukan ini. Jadi kita nanti tunggu ya di awal semester 2 kita lakukan ini. Ya Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Ya. Semoga sukses. Selamat pagi Bu. Selamat pagi.
itu sekarang coba apa ya? Sekarang kelompok sini tunjukkan lambangnya sama teman nanti ya. Ini kelompok 1, 2, dan 3 ya. Ini ada permainan. Oke. Coba maju satu-satu sesuai urutannya. Ibu hitung sampai 10. Kalian sudah berada di posisi depan sesuai urutan ya. Yang lainnya kita hitung sama-sama sampai 10 kita. Oke, siap? Oke. Harus kompak. Kita hitung sama-sama, kita mulai. 1, maju ke depan, ayo berdiri sesuai urutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rina. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi hari ini tadi kita sudah melakukan kegiatan di kelas yang sudah saya observasi. Jadi sore siang ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Jadi kita santai aja Bu ya, nggak usah tegang, nggak perlu ada yang ditakutkan di sini, nggak ada yang perlu cemaskan. Karena ini nanti kita akan berusaha memecahkan masalah ibu, kita akan melakukan refleksi dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, setelah ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ya, boleh Bu saya bertanya? Mulai ya. Jadi gimana tadi? Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas. Itu gimana Ibu menggambarkan tadi kegiatan Ibu tadi? Kira-kira seperti apa? Kalau menurut saya tadi saya udah berusaha untuk melakukan pembelajaran sesuai step-step yang RPP saya buat. Ya. Terus ketika pembelajaran itu dilakukan memang ada keaktifan, tapi saya juga merasa ada kurang maksimal di dalam pembelajaran itu tadi seperti itu. Jadi ada step-stepnya sudah bisa dijalankan, tapi saat Ibu tadi ingin melaksanakan pengembangan tentang keaktifan, ada beberapa kendala seperti yang yang ibu-ibu alami. Jadi dari tadi kira-kira itu di sini. Jadi setelah kita melakukan diskusi ini, apa yang Ibu Rina harapkan? Ya, harapan kedepannya anak-anak itu tidak hanya beberapa anak saja nanti yang akan aktif, tapi mereka semua satu kelas itu bisa aktif mengikuti pembelajaran, sehingga pelajaran yang kita berikan itu mereka dapatkan semuanya gitu, tanpa hanya ada si A atau si B, tapi mereka semua merata mendapatkan ini. Ya, jadi harapan Ibu ya setelah percakapan kali ini tidak hanya 1 atau 2 orang saja atau sedikit yang mendapatkan ini, tapi semuanya bisa aktif. Ya. Nah, selanjutnya Bu, apa kira-kira menurut Ibu yang mempengaruhi hal tersebut? Kok bisa terjadi? Mungkin tadi saya kurang ketika memulai pembelajaran, setelah kurang memotivasi anak untuk fokus Jadi ketika pelajaran dimulai, ada siswa yang sibuk ngobrol dengan temennya kayak gitu, tidak fokus dengan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi ketika menyampaikan ini pelajaran, jadi hanya sebagian yang memperhatikan, sebagiannya lagi sibuk dengan kegiatan sendiri-sendiri seperti itu.
Jadi menurut ibu tadi kurang memotivasi begitu ya? Iya, jadi tadi kurang memotivasi yang membuat anak-anak itu fokus kayak gitu. Entah juga kalau suara saya terlalu kecil bagi mereka, nggak tahu juga. Soalnya ya apa sih, sudah berusaha kan, udah mencoba maksimal untuk semua bisa dengar, tapi namanya anak-anak, mereka sibuk dengan kegiatannya sendiri kayak gitu. Itu yang membuat sepertinya mereka jadi apa ya, ketika pelajaran dilaksanakan itu jadi nggak semuanya fokus kayak gitu. Jadi kurang memotivasi atau memancing siswa untuk siap belajar seperti itu. Kurang motivasi sama apa ada terpengaruh volume suara yang terlalu kecil juga. Kayak bisa jadi antara dua. Bisa jadi. Kira-kira Bu, udah itu tadi kita kan udah tahu dong kemungkinan masalahnya, penyebabnya itu. Kira-kira apa rencana Ibu supaya kendala-kendala tadi itu bisa hilang gitu Bu? Nah, kalau tadi kan karena bisa jadi karena saya merasa kurang memancing siswa tadi untuk fokus. Jadi ya yang akan saya lakukan adalah bagaimana saya untuk mencoba mengalihkan anak itu yang tadinya sibuk dengan kegiatannya bisa fokus untuk mengikuti pelajaran, apakah itu dengan melakukan ice breaking atau melakukan mengajak mereka bermain kayak gitu. Mereka mencoba mencari strategi yang membuat anak-anak itu bisa senang belajarnya dan aktif seperti itu. Jadi melakukan strategi seperti bermain supaya memancing mereka untuk aktif ya. Iya, karena mereka itu kan masih masa-masa bermain, masih masa-masanya belajarnya itu tidak mau fokus, duduk diam belajar seperti itu tidak bisa. Mereka ada yang sukanya bergerak sana bergerak sini kayak gitu. Jadi kita harus cari strategi yang tepat yang sesuai dengan mereka yang bermain tapi juga belajar kayak gitu. Jadi mereka belajar itu menyenangkan. Apa ada alternatif lain menurut Ibu selain yang sudah Ibu tadi kira dalam pertanyaan itu, selain dengan strategi bermain? Saat ini sih yang terpikir oleh saya seperti itu, karena perkembangan mereka itu pada masa bermain kayak gitu. Jadi yang ada di dalam pikiran saya, kita harus cari metode belajar bermain sambil belajar seperti itu. Strateginya bermain sambil belajar untuk ini yang ini pasnya. Belajar sambil bermain apa bermain sambil belajar gitu. Kalau misalnya jadi mereka dapat senangnya tapi dapat ilmunya juga. Bermain sambil belajar tuh PAUD biasanya. Iya, karena mirip untuk kelas rendah kelas 1, 2, 3 itu kan masih mirip lah dengan PAUD seperti itu kan. Udah gitu ini Ibu Rina. Tadi kan Ibu Rina sudah mengatakan strategi bermain. Nah, ini menurut Ibu Rina kapan kira-kira Ibu Rina akan memulai pembahasan masalah ini Bu? Strategi ini akan Ibu mulai kapan kira-kira konkretnya rencana Ibu? Setelah melihat itu ya untuk selanjutnya akan saya coba untuk melakukan yang seperti perbaikan yang agar tidak terulang seperti tadi ya. Jadi secepatnya mengikuti kegiatan belajarnya aja. Cepatnya akan dilakukan. Nah, selain waktunya ini yang saya tanya juga, kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan supaya sukses rencana Ibu ini gitu? Gini, kalau namanya belajar di sekolah itu kan sudah kita sendiri harus siap. Jadi kita yang melibatkan siswa, tapi juga melibatkan orang tua. Karena harus ada kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua. Kita di sekolah tidak bisa memantau semua siswa dengan seperti orang tua di rumah. Jadi
harus ada juga saling kerjasamanya supaya orang tua tahu kelemahan anaknya, tahu perkembangan anaknya, kemajuan anaknya, jadi bisa saling berkolaborasi seperti itu. Kalau kita aja di sekolah tanpa ada bimbingan di rumah, hasilnya akan keras. Oh, jadi tadi buku tadi untuk biar dia sukses akan melibatkan siswa, selain itu akan melibatkan orang tua ya, supaya memperoleh hasil yang maksimal. Nah, kira-kira Bu, tadi kan kita sudah mengetahui masalah itu, bagaimana Ibu bisa memastikan ini akan berhasil, Bu? Bagaimana? Karena tadi setelah kita melakukan pembelajaran itu kan anak-anak senang dengan strategi yang bermain tadi. Jadi anak-anak begitu mereka ketika awalnya kita hanya berbicara di depan mereka sibuk dengan kegiatan sendiri, setelah kita pancing mereka untuk bermain, mereka aktif. Artinya yang saya lakukan tadi itu menyenangkan bagi mereka kayak gitu. Jadi ini ya senang tadi strateginya udah diperkirakan kalau dia pakai strategi yang bermain tadi dengan senang mereka akan kembali pada fokusnya untuk aktif dalam pembelajaran seperti itu. Nah, ya tadi pertanyaannya Bu, sebagai penutup ini kira-kira kesimpulan kita dari hasil kita diskusi kali ini coba Ibu sampaikan. Kesimpulannya ya memang belajar itu proses dan semua anak itu unik, jadi kita harus bisa mencari cara metode agar apa yang akan kita sampaikan itu tersampaikan kepada mereka. Jadi karena perbedaan itu, keunikan mereka itu, jadi kita tidak bisa seragamkan atau monoton dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan. Jadi kita harus cari cara, strategi bagaimana tempatnya agar mereka senang tapi juga ilmunya sampai. Oh iya, semoga ini Bu ya. Semuanya sudah, semoga nanti sukses ya Bu ya rencananya dan berjalan rencana. Ini terima kasih sudah atas waktunya Bu. Nah ini jadi kita sudah ini, semoga ini setelah ini kita dapat dengan apa yang diharapkan dapat tercapai. Demikian ini akhiri diskusi ini. Terima kasih ya Bu. Kita ini ya. Selamat siang Bu ya.